sebuah rumah yang tampak hangat dari luar, tinggal seorang anak bernama Raffi. Ia bukan si sulung yang dibanggakan, bukan pula si bungsu yang dimanjakan. Ia adalah anak tengah terselip di antara harapan dan perhatian, berjuang mencari tempatnya di dunia yang seolah lupa bahwa ia ada. Raffi tumbuh dalam beyang-beyang, tak pernah benar-benar diperhatikan. Setiap hari ia melakukan segalanya sendiri. Tapi di balik itu semua, Raffi merasa kecil, tak cukup penting untuk didengar, dan terlalu biasa untuk dihargai. Konselor mengajak keluarga untuk membuka mata dan hati, melalui pendekatan network terapi, membangun kembali hubungan yang selama ini renggang. Dengan psychoeducation, keluarga Raffi mulai belajar tentang peran, tentang pengaruh kata-kata, dan tentang bagaimana cinta seharusnya dibagikan secara adil. Inilah Raffi, si anak tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Halo, selamat datang. Perkenalkan, saya seorang konselor di sini atas nama Ahmad. Boleh tahu siapa nama kamu? Baik Pak, saya atas nama Raffi. Baik, halo Raffi. Senang bertemu dengan Raffi. Namun kamu perlu ketahui di tempat ini tempat yang aman. Dan saya di sini untuk mendengarkan Raffi. Baik, saya juga di sini merasa senang bertemu dengan Bapak, dan saya juga merasa aman setelah saya bertemu dengan Bapak. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah Raffi suka menggambar, bermain, atau mendengarkan cerita? Baik Pak, saya di sini lebih suka menggambar. Bagus sekali. Mari kita mulai dengan menggambar. Kadang menggambar bisa mengungkapkan perasaan yang kita rasakan. Bisakah saya menggambarnya sekarang Pak? Boleh, silakan. Baik Pak, ini gambar saya Pak. Baik, terima kasih sudah menunjukkan gambar Raffi. Raffi menggambar sebuah rumah, di dalamnya keluarga Raffi, dan hanya Raffi yang di luar sendiri. Boleh tahu kenapa Raffi hanya sendiri di luar? Begini Pak, dalam keluarga saya itu, saya ini sangat mandiri, dan saya merasa terabaikan dalam keluarga saya. Dan saya kurang diperhatikan oleh orang tua saya Pak. Saya mengerti perasaan yang Raffi alami. Kadang perasaan sendiri diabaikan, berat bagi Raffi. Namun Raffi hebat karena bisa menggambar dan menceritakan perasaan yang Raffi alami. Untuk proses lebih lanjutnya dari permasalahan yang Raffi alami, ini harus melibatkan keluarga Raffi juga. Apakah boleh Raffi memanggil keluarganya untuk datang ke sini? Nah, dengan senang hati Pak. Dan apakah saya bisa melakukannya sekarang Pak? Boleh, silakan.
Ya, halo. Waalaikumsalam, nak. Apakah ayah sibuk pagi ini? Ya, tidak sibuk. Begini ayah, saya di sini sedang dalam proses terapi dan konselor saya ingin bercerita dengan ayah. Oh, iya. Halo, assalamualaikum Pak. Apa benar dengan ayahnya Raffi? Iya, Pak. Dan saya sendiri, ayahnya si Raffi. Baik, di sini saya sebagai konselor atas nama Ahmad dan saya membersamai saudara Raffi, anak Bapak, dalam proses terapi. Baik, Raffi telah menggambarkan apa yang Raffi rasakan dan saya melihat Raffi menggambarkan sebuah keluarga dalam rumah, namun Raffi jauh dari rumah tersebut. Oh, iya, Pak. Oleh karena itu saya berharap apakah Bapak dengan keluarga yang lain bisa hadir di tempat ini. Oh, iya, Pak. Nanti saya ke sana dengan keluarga saya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Saya tunggu kedatangan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, keluarga Raffi. Silakan dulu. Terima kasih sudah datang di tempat ini. Tujuan kita di sini untuk saling memahami, terutama untuk mendengarkan perasaan saudara Raffi. Raffi boleh menceritakan apa yang perasaan Raffi yang dialami selama ini. Begini Pak, di sini saya selalu merasa terabaikan. Kakak saya ini selalu jadi panutan, sedangkan adik saya selalu dihargai karena masih kecil. Dan saya di sini hanya numpang dalam keluarga ini. Begitu Pak. Nah, ibu tidak pernah berniat seperti itu, nak. Ibu kira kamu itu kuat dan tidak banyak mengeluh. Ayah juga minta maaf ya, nak. Soalnya ayah ini lebih mementingkan pekerjaan ayah sehingga si Raffi ini kurang saya perhatikan. Jadi ayah minta maaf. Saya kira kamu suka sendiri dan tidak suka diganggu. Saya juga tidak tahu, Kak. Saya hanya sering dekat sama Mama. Saya juga tidak mau bikin kakak sedih. Dan Raffi pernah cerita kepada saya bahwasanya dia merasa bayangan di dalam keluarganya dan ia ada tetapi tidak terlihat. Dan saya senang karena pada hari ini Raffi sudah mulai terbuka. Dulu dia ceria sekali, tapi sekarang jadi murung. Dan dia selalu cerita bahwa dirinya di rumah kayak bukan siapa-siapa. Terima kasih semuanya. Saya sangat senang karena semuanya sudah saling mulai terbuka. Pak Bu dan keluarga lainnya perlu diingat di sini kita tidak saling menyalahkan siapapun. Banyak orang tua tidak sadar melakukan ketidakseimbangan perhatian karena sibuk atau anggapan bahwa anak yang tenang pasti baik-baik saja. Namun anak seperti Raffi malah justru perlu perhatian, perlu dilihat dan didengar. Sehingga ini perlu pola asuh yang baik. Oleh karena itu sekarang saya ingin bertanya kepada keluarga Raffi, bagaimana cara kita agar si Raffi ini bisa dihargai. Insya Allah, Ibu akan berjanji untuk meluangkan waktunya kepada siswa Raffi untuk bisa ngobrol dan tidak ada gangguan dari yang lain.
Pun juga dengan ayah yang ingin terlibat lebih, nanti kita bisa jalan dan olahraga bareng seminggu sekali agar si Raffi ini bisa merasakan ruang atau tempat. Saya akan mencoba lebih terbuka lagi ke kamera. Kita bisa nonton bareng atau ngerjain sesuatu bareng juga. Saya ini kakaknya juga. Dan saya mau berbagi mama juga. Dan saya janji bakal lebih memperhatikan kakak Raffi juga. Dan untuk kamu Raf, kalau butuh teman cerita, kamu bisa ke saya. Dan saya senang karena kamu bisa lebih terbuka pada hari ini. Saya juga, kalau Raffi butuh ngobrol, saya selalu ada. Terima kasih semuanya. Raffi pengen cuma dilihat, bukan cuma hadir dalam keluarga ini sebagai pelengkap. Terima kasih semuanya. Ini merupakan langkah awal yang luar biasa sebagai bagian dari proses ini. Sedikit saya memberikan informasi terkait dinamika keluarga. Setiap anak perlu ruang untuk merasa eksis, merasa dihargai, dilihat, dan merasa dianggap penting sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kita bisa lanjut pertemuan ini minggu depan untuk melihat perkembangan dari saudara Raffi. Bagaimana, setuju? Setuju. Baik, kita akhiri pertemuan ini. Saya merasa senang atas kehadiran keluarga Raffi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Raffi. Baik, terima kasih. Selamat siang, Raffi. Siap, Pak. Apa kabar? Selama seminggu ini, sekarang kamu merasa bagaimana di rumah? Alhamdulillah di rumah saya sudah menjadi lebih baik. Ibu, ayah, dan keluarga yang lain sudah mulai mengobrol dengan saya dan saya sudah tidak merasa sendiri lagi, Pak. Bagus sekali, Raffi. Itu pertanda keluarga Raffi mulai berubah ya, karena mereka mulai memahami dan memperhatikan Raffi. Iya, Pak. Dulu saya pikir itu saya yang hanya bisa mengerti mereka, akan tetapi untuk sekarang alhamdulillah keluarga saya itu sudah mengerti tentang saya, Pak. Baik, itulah hasil dari terapi kita yang kita jalani bersama. Ketika satu orang mulai terbuka, maka keluarga yang lain bisa belajar memahami kita. Iya, Pak. Saya sudah merasa senang karena saya sudah menjadi bagian dari dalam keluarga saya sendiri, Pak. Baik, saya juga merasa senang atas kebahagiaan yang Raffi rasakan. Kalau begitu, kita akhiri pertemuan kita ini. Baik, Pak. Dan saya juga berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Bapak. Ya, sama-sama, Raffi. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Raffi. Baik, Pak.